Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bangka sih nggak ada ya, karena terakhir kan ini ekspresinya yang akan kita lihat. Sebelum kita lanjutkan ini apa namanya, seperti disampaikan yang sebelumnya, ada tugas project ya, modelan yang nanti sudah dibagi kelompoknya belum kan ya? Belum. Kelompoknya berapa tuh pas ya kemarin? Satu kelompok 3 atau? 3 kelompok Pak. 3 kelompok berarti satu kelompok 3 orang. Berapa? 3, 3, 4. 3, 4 ya. Bagi 2. Ini Pak Iwan sama Pak. Ya nanti tolong dibagi sendiri. Cuman kalau bisa Pak Iwan sama Pak Anu dipisah, mereka biar di kelompok yang berbeda. Karena khawatir saya nanti mereka apa namanya masuk soal ini. Ya, untuk tugasnya ini saya menyediakan ada 4 kasus yang perlu dimodelkan. Ini sifatnya open-ended. Artinya itu bagaimana seberapa kompleks dan bagaimana cara memodelkannya itu sebenarnya tidak ada satu jawaban yang pas, yang tidak hanya satu jawaban, ada banyak variasi yang bisa dilakukan. Jadi nanti masing-masing bisa berkreasi ya, nanti pakai data-data yang ada. Mungkin kita lihat dulu kasusnya seperti apa, setelah itu nanti kira-kira pengerjaannya berapa lama dan seterusnya. Ini sebagai bagian dari ujian akhir. Jadi bagian modeling yang besar itu di sini. Kalau ujian akhir nanti kan waktunya terbatas ya. Modelingnya yang modeling sederhana.
perjalanan tetap pakai bensin, cuman itu yang relatif simple ya, yang nggak perlu mikir banyak. Oh, ini terus sedikit berpikir karena yang diberikan hanya kasusnya. Kita lihat yang ada 4 kasus, nanti silakan pilih yang mana. 4 atau berapa sih? 4. Yang pertama itu kasusnya di danau, jadi ada eutrofikasi dan manajemen nutrien. Jadi kasusnya ini danaunya itu danau di perkotaan. Jadi sebenarnya mungkin istilah danau di sini agak kurang pas, tapi saya nyari istilah bendungan juga aneh. Mau pakai istilah mungkin embung ya lebih tepatnya. Kalau di kota Jogja ada beberapa danau kecil gitu. Kita nyebutnya itu embung. Nggak tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu. Jadi saya nggak pakai istilah embung gitu. Fungsi danau kecil itu adalah untuk menyimpan air di musim hujan sebenarnya. Jadi ketika hujannya deras supaya tidak banjir, maka dia ditampung di situ. Nanti pelan-pelan akan dialirkan ke sungai dan selokan sekitarnya. Jadi dia itu menjadi kayak tempat penyimpanan air. Nah, cuman karena air yang masuk ke dalam danau itu berasal dari pemukiman, berasal dari ini meskipun di perkotaan masih ada orang yang ya semacam petani lah ya, mungkin di taman itu kadang-kadang orang juga ngasih pupuk dan seterusnya, dan dari saluran drainase masing-masing ini ada peluang, masing-masing akan membawa selain polutan yang lain. Kita melihat dari nutrisinya fosfor dan nitrogen yang berasal dari 3 itu ya, kemasan pemukiman, pertanian, dan saluran drainase. Bahwa nutrien yang tinggi memicu pertumbuhan alga bloom yang eutrofication kan kemarin sudah kita bahas. Mungkin efeknya itu ada banyak efeknya. Salah satunya itu adalah yang paling kelihatan, justru dengan pertambahan alga yang sangat cepat itu akan mengurangi kadar oksigen terlarut. Ada beberapa mekanismenya kan kemarin ya. Apa aja kemarin? Kok alga bloom bisa mengurangi oksigen terlarut? Itu nanti perlu dimunculkan di dalam model ini. Pertama, gimana? Kan degradasi bahan organik kan itu. Pertama ya. Yang kedua, jadi kalau kita mau modelkan, kita bayangkan dulu. Ini tidak dikasih angkanya dikasih di sini. Karena kalau biasanya kalau mau nyari di jurnal sih bisa ya. Cuman waktunya kalau mepet mungkin tidak nanti saya mau kawan nanti. Kita gambar danau dulu. Ini ada danau. Ini kan ada sinar matahari. Kalau ini ada alga bloom, yang pertama alganya itu umurnya kan tidak panjang ya. Alga itu hanya beberapa hari. Kalau nggak salah itu ada yang siklusnya itu 14 hari ya, dari alga itu membelah diri, dari membelah diri sampai mati itu sekitar ada 40, tergantung spesiesnya sih. Sehingga nanti ketika pertumbuhan alganya itu banyak, misalnya nanti yang mati juga banyak, alga yang mati itu akan menambah organik konten di dalam atau bahan organik di dalam danau ini, sehingga nanti bahan organik ini akan untuk mendekomposisi dia beroksigen sehingga kadar oksigennya akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua itu sumber organik yang lain itu adalah mungkin ada tanaman-tanaman yang di laut, termasuk di danau, termasuk alga itu sebenarnya ketika berfotosintesis ya. Cuman kalau dia itu pekat begitu sehingga tanaman air yang ada di bawah itu kan tidak dapat sinar matahari, dia mati, nanti akan menambah beban bahan organiknya. Selain itu oksigennya juga kan dia itu penghasil oksigen, ketika mati ya dia tidak bisa menghasilkan oksigen. Nah kira-kira gitu kasusnya ya. Jadi tujuannya nanti pertama menurunkan intensitas lembaga, dan jadi nanti perlu cari hubungan antara
eh, apa namanya konsentrasi fosfor dan nitrogen ini terhadap pertumbuhan alga. Kemudian bagaimana kalau kita sudah memodelkan, kemudian kita bisa melakukan analisis gitu dari flow yang masuk itu. Nanti kalau berkurang, misalnya kita mengurangi kadar fosfor dan nitrogen dari dari pertanian dengan mengurangi pemakaian pupuknya. Nanti kalau dia berkurang 50%, apa yang terjadi dengan oksigen levelnya? Kalau dia berkurang 30%, sehingga kita bisa ini kalau mau lebih, ini yang dituliskan di sini Anda boleh modifikasi. Ya, kalau nanti ada yang merasa tidak terlalu jelas atau karena di sini sebenarnya salah satu problem dengan fosfor itu relatif tidak mudah larut. Jadi ketika dia itu masuk ke air, mungkin sebagian akan terendapkan. Selama dia mengendap, sebenarnya aman-aman saja, dia tidak menambah kadar kadar fosfor di air. Tapi mungkin ada istilahnya itu dia ketika kadar oksigennya naik, kadar oksigennya. Jadi ketika ini hubungannya dengan pH, tapi ini agak kompleks ya. Jadi kalau nanti bagaimana sedimennya ini yang semula baik-baik di dasar danau, ketika pH air itu turun, dia akan naik lagi kan. Sebenarnya ketika degradasi bahan organik ini kan salah satu hasilnya itu asam organik. Nah itu ada hubungannya dengan. Tapi kalau ini terlalu kompleks, di skip nggak apa-apa. Jadi Anda boleh membuat model istilahnya itu mekanisme modelnya itu tidak harus 100% di sini. Ini agak kompleks, terutama kalau ini. Tapi kalau mau dimodelkan ya bagus lagi. Makanya kita perlu realistis dengan waktu itu. Ya, ini kemudian berapa macam kontrol adaptif. Wah, ini supaya berapa kan kita belum mempertahankan oksigen level di dalam danau tadi supaya sistemnya itu relatif stabil. Itu kan saya belum upload di Elok ya, sebentar saya upload. Saya saksikan tadi pagi. Seberapa besar menggunakan ya ini nanti kebijakan. Nah, salah satu intervensi yang bisa dilakukan itu karena itu embungnya atau danaunya itu tidak terlalu besar, jadi masih memungkinkan kalau kita lakukan aerasi, kasih aerator itu di danaunya tadi. Kalau kondisinya itu dikhawatirkan kadar oksigennya itu turun sampai ke zona yang anoksik, yang sangat rendah kadar oksigennya. Ya, kalau di daerah aliran ini saya pakai istilah daerah aliran sungai, sebenarnya bukan daerah aliran sungai, yaitu daerah aliran ini bahasanya atas itu ya, kan bukan sungai saya. Ya, bukan aliran sungai juga boleh karena ada saluran drainase, ini kita anggap sungai gitu ya. Nah, silakan sih di bisa dimodifikasi, tapi intinya kita akan memodelkan eutrophication dan bagaimana manajemen nutrien di danau yang ada di wilayah perkotaan. Tentunya tidak terlalu besar sehingga masih memungkinkan dilakukan aerasi secara mekanik. Itu yang pertama. Kedua, neraca air perkotaan dan kebijakan konservasi ini masih berhubungan dengan air. Jadi untuk mensuplai air di suatu kota, air bersih suatu kota, sumber yang dipakai itu adalah sebuah waduk. Waduknya ini dapat air itu hanya dari hujan, jadi dia menampung air hujan. Kemudian arus yang keluar ada air bersih yang diambil dari
waduk tadi itu ada sebagian yang dikonsumsi penduduk, tapi juga ada dari kebocoran di pipa-pipanya atau yang menguap dari permukaan, sehingga di danau yang kasus yang utama itu juga ada penguapan. Nah ini kemudian untuk mengkonservasi waduknya tadi supaya waduknya itu tidak masih bisa menyimpan air dalam jumlah yang cukup, penduduknya tidak kekurangan air, dan kita membangun model sistem yang bisa dipakai untuk memberikan rekomendasi bagaimana manajemen air di danau tadi. Ini ada keluar bagaimana konservasi itu, misalnya bagaimana mengurangi pemakaian air penduduk, kemudian berbaik untuk kebocoran, misalnya bagaimana presentasi kebocoran itu akan berpengaruh terhadap air yang disimpan di waduk, termasuknya curah hujannya harusnya berkurang tidak. Nah ini kalau ini yang berikutnya ya, ini bisa kita cuma memodelkan air di waduk. Ada beberapa input dan outputnya. Kemudian yang ketiga itu ini yang kasus polusi udara. Pertama kita lihat di emisi PM2,5. PM2,5 itu ini di perkotaan, dari transportasi dan dari industri. Jadi nanti diminta untuk memodelkan bagaimana pengaruh transportasi dan polusi dari industri terhadap emisi PM2,5 di perkotaan. Nanti hubungan dengan paparan kesehatannya. Di stoknya ada dua di sini. Stoknya pertama itu konsentrasi PM2,5-nya, kemudian pengaruhnya pada kasus tertentu, persentase penduduk yang rawan sakit itu akan meningkat kalau konsentrasi PM2,5 meningkat. Bagaimana nanti untuk membuat modelnya, bagaimana sumber-sumber PM2,5 ini bisa mempengaruhi kesehatan penduduk, karena semakin besar konsentrasi debu atau partikel meter yang 2,5 mikron itu, dia akan semakin banyak orang yang bisa terpengaruh. Ya nanti kita bisa membuat ini ya, kalau misalnya emisi dari ini, saya begini kerjakannya itu ya. Ini kan dari dua sektor, transportasi. Transportasi ingin diturunkan, bagaimana caranya? Dan anda bisa menurunkan jadi 25%. Bagaimana efeknya terhadap PM2,5? Kalau transportasi kan misalnya dengan mengurangi jumlah mobil pribadi, sehingga konsentrasinya. Nanti anda tuliskan secara modelingnya dan secara ininya ya, rekomendasinya untuk menurunkan emisi dari transportasi, apa yang bisa dilakukan, kemudian digunakan bagaimana dampaknya, industri juga demikian. Kemudian yang terakhir, nah ini yang lebih paket pertumbuhan penduduk, meningkatkan ini kasusnya masih memiliki tempat pembuangan akhir, tetapi semakin terbatas. Ini kalau Jogja ini sudah lebih dari ini ya, kita sudah nggak punya TPA. Jadi ini, tapi ini kasusnya misalnya masih punya TPA, sementara semakin lama dia semakin terbatas ya, kapasitasnya itu.
Jadi ini nanti diminta untuk memodelkan itu ya, bagaimana manajemen limbah padat di perkotaan. Nah, kira-kira begitu. Nanti termasuk nanti kan ini ada apa namanya? Tujuannya kan mengurangi limbah yang terakumulasi di TPA. Dan mengurangi kebutuhannya itu menurunkan laju apa namanya pertambahan sampah yang terakumulasi di TPA. Jadi kalau ada daur ulang, ada apa namanya composting itu akan mengurangi yang masuk TPA. Ini kalau ada apa namanya hal-hal yang dilakukan ini boleh dimodifikasi ya. Tapi intinya jadi ada dua modeling untuk limbah cair, satu limbah gas, satunya adalah yang limbah padat. Nah, silakan dibentuk kelompok. Nanti hari Jumat, kongresnya nggak ada problem lagi. Ini diminta untuk mempresentasikan, bukan hasil akhirnya ya, ide desainnya, stoknya seperti apa, minimal tahu dulu stoknya dan flow-nya itu seperti apa, serta nanti syukur-syukur bisa sampai bagaimana menggambarkan misalnya apa namanya, kalau parameternya itu mungkin tidak mudah itu, mungkin perlu kita lihat itu bisa. Paling nggak stok dan flow-nya. Stoknya itu apa menurut Anda? Flow-nya itu apa? Masing-masing ya, mungkin 5 menit, 10 menit dipresentasikan gitu. Tidak sampai detail, cuma ada membuat rencana modelnya itu seperti apa. Saya kira cepat sih kalau ini sudah ada clue-nya sebenarnya, tapi yang lebih paham. Di hari Jumat besok ya, saya kuliah di tempat bukan nggak ada problem lagi saya. Tapi kalau ada problem yang nanti kita lihat. Ada pertanyaan tugasnya? Saya upload di elok dulu ya, jadi mana saya lupa. Geser ke sini. Ini saya taruh bulan terakhir aja di sini. 15. Saya beri nama tugas besar kelompok ya, karena ini di bagian dari
Di uploadnya kapan terakhir ya? Enggak hari ini. Nah, untuk waktunya Aduh. kita set di sini. Kalau untuk tunggu yang pertama berikutnya cuma tadi ya, paling nggak stok dan flow-nya tawar dulu. Kalau ini kan pengganti ujian ya, kita ujian mana berapa sih? Tanggal 18. Oh, sekarang sudah bisa. Tetap ujian, tapi kalau ujian itu lebih gampang model. Sekarang tanggal 1 berarti 5 besok itu untuk mempropos stok dan flow-nya. Mungkin ada informasi lain udah minimal stok dan flow-nya saya pahami dulu. Kemudian kita ujian itu mulai tanggal 8 ya Iya. sampai 19. 19. Nah, tugasnya mau kapan? Ini 81. 31? Boleh? Tes pakai tes ya? Enggak, Kapan? 19 aja nggak sih? Kalau bisa sih jangan di sini orang sudah mikir yang lain soalnya. Iya. Kapan mau tes pakai tes ya? 19 aja Pak kalau nggak. 19 apa 21? 21. Artinya kalau dikumpulkan lebih awal lebih baik gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak ada deadline-nya itu soalnya kita geser berdasarkan deadline-nya. Iya, tanggal 21 nggak apa-apa. 21 Desember pukul 23.59 gitu kan. Ramatnya. Jadi nanti dibuat laporannya sih sebenarnya ya singkat aja kan. Ada deskripsi itu perlu dideskripsikan ulang lah ya, apa yang dimodelkan karena tidak harus persis dengan itu ide awalnya saja, boleh menambahkan mengurangi juga asal dari seni yang tepat ya untuk memodelkan itu. Kemudian Berarti ujiannya tetap ada atau mana? tetap ada. Oh, tetap ada. Kan ini kelompok. Iya, Pak. Jadi ujiannya nanti tetap pakai pensil tapi yang simple. Jadi kalau ini kan open ended ya, kita punya kalian ini yang lebih simple yang ya pokoknya diberikan datanya semua. Gak usah saya beri deskripsi ya, biar paham maksudnya nanti kita tambahkan ya. Kalau muncul ya. Oh, sudah bisa. Iya, sama-sama. Nanti di bagian paling belakang itu. Sudah bisa kelompok. Ya, kira-kira cukup jelas ya. Jadi nanti hari Jumat silakan di propose nanti seperti apa modelnya. Kita apa namanya komentari pertama. Presentasinya nggak sepanjang-panjang itu 5 menit saja. Balik stopnya apa, fotonya apa, ini yang mau dimodelkan apa. Kira-kira begitu. Ya, kita lanjutkan coba itu. Ini kemarin tuntas tanggal setelah memodelkan siklus yang ada di alam. Ini sebenarnya bagian yang penting sekali dalam apa namanya sistem di lingkungan karena semua yang ada di apa namanya di lingkungan itu kan untuk siklus ya kita tidak ada materi yang hilang dari dunia ini dari bumi ya kalaupun ada sedikit sekali
Paling misalnya kalau ada astronot yang berluar angkasa, kemudian dia pesawat atau satelitnya nggak kembali ke bumi dan seterusnya. Tapi secara umum materi senyawa yang ada di bukan senyawanya ya unsurnya, kalau senyawanya berubah terus. Unsur yang ada di alam dunia ini hanya siklus ya, nanti dia akan berubah menjadi bentuk yang lain akan berpakai. Nah, sudah kita lihat bagaimana siklus karbon ya. Ini siklus ekosistem produsen dan konsumen. Kemudian yang ini karbon, jadi karbon itu ada yang di atmosfer, ada yang di makhluk hidup, ada yang di makhluk hidup yang mati yang dan akan ini berubah menjadi, dia pakai istilah fossilized karbon, tapi sebenarnya bisa juga kita beri istilah itu stabilized karbon, karbon yang stabil yang ada di lingkungan ya, misalnya dalam bentuk kalau ini kan maksudnya itu seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, itu kan fossilized karbon. Dia itu sebenarnya menyimpan karbon yang ada di zaman dinosaurus dulu itu, sehingga dia tidak semuanya berubah ada di atmosfer. Dan ini ada juga, kalau sekarang ini penyimpanan karbon yang ada juga yang pakai kalau karbon sequestration itu ada yang pakai mineral, jadi dia disimpan dalam bentuk misalnya CaCO3. Itu CaCO3 itu termasuk salah satu mineral penyimpan CO2 yang signifikan di dunia. Cuman itu juga, jadi kalau kita lihat di ini sebenarnya ini ada yang kurang itu yang anorganik karbon itu mineral. Karbon yang tersimpan di CaCO3 itu kalau di sini fossilized karbon karena dibakar untuk bahan bakar, dia akan masuk ke atmosfer ya. Kalau dari mineral itu gimana? CaCO3 itu kan menyimpan karbon itu, CO2-nya itu lepas ke atmosfer itu enggak? Dilepaskan oleh manusia, tepatnya itu dilepaskan oleh manusia ke atmosfer itu enggak? CO2 kami CaCO3 itu adalah bahan baku industri yang besar. iya. Sayangnya Oh, industri apa? Semen kan? Dia semen itu isinya kan sebenarnya CaO, mayoritas isinya CaO. Ada macam-macam yang lain, tetapi bukan unsur senyawa paling banyak itu CaO. Dapatnya dari mana ya? Dari memanaskan CO2, memanaskan kapur. Jadi kalau kita lihat di sini yang digambarkan di atmospheric terrestrial carbon cycle ini nggak lengkap ya. Mau lebih lengkap sebenarnya perlu ditambahkan yang dari anorganik source ya, dari sumber anorganik. Misalnya dari itu yang paling besar itu kan selain dari pembakaran, jadi kalau kita ingin modelkan karbon dengan lengkap itu sebenarnya banyak sekali sumber karbon itu ya. Yang paling jelas itu ya pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua itu dari semen ya. Ini satu ini untuk bahan bakar ya, bahan bakar fosil. Yang kedua itu bahkan mungkin antara dua ini hampir sama besarnya itu. Kalau semen juga banyak sekali. Ini dari yang ketiga, sumber yang besar juga dari mana? CO2 yang dari udara.
Kalau kita membakar biomasa itu sebenarnya secara apa namanya? Kalau disimplifikasi itu harusnya net zero kan itu. Karena biomasa itu mengambil CO2 dari udara, kemudian ketika dia misalnya kayu ya, kayu itu kan untuk tumbuh, pohon itu untuk tumbuh perlu CO2. Ketika dia ditebang untuk kayu bakar, berarti kan CO2-nya kembali, tidak ada pertambahan dari CO2 yang ada di atmosfer karena cuma semula di pohon kemudian balik lagi. Yang jadi masalah kan sebenarnya di sini fossilized carbon. Karbon yang secara alami itu adanya di bumi dengan bentuk yang stabil, bisa batu bara, minyak bumi, gas alam yang itu tidak terpapar ke atmosfer tapi kemudian memang untuk bahan bakar manusia. Jadi kita sama juga gunung kapur yang baik-baik dalam menyimpan karbon dalam jumlah besar. Karena kita perlu semen, yaitu dipanaskan, COD-nya lepas. Ada sumber yang lain di sini. Ini juga tidak kalah besarnya. Di mana? Yang anorganik. Meskipun itu asalnya juga dari organik ya. Apa? Pernah dengar ini kan? Smelter. Ya. Nah, smelter itu apa? Apa? Smelter itu kan intinya mereduksi biji logam kan. Biji logam itu kebanyakan bentuknya oksida atau nggak oksida, yang nanti ada yang karbonat, ada yang misalnya Fe2O3 misalnya. Untuk supaya kita dapat besi kan itu direaksikan dengan coke. Ini dia berubah menjadi 2Fe plus CO2. Ini beda, apa namanya, stoichiometrinya nggak pas tapi bisa di dia untuk mereduksi misalnya besi, salah satu logam yang paling banyak dipakai di dunia itu kan besi, itu kan harus direduksi dengan karbon. Karbonnya dari mana ya? Ada yang dari batu bara yang dibuat jadi coke, jadi kokas. Ini juga sumber CO2 yang luar biasa besarnya. Karena kita pemakaian logam besar, kalau kita mau modelkan siklus karbon dengan, makanya perlu dibatasi. Kalau di situ dia mengatakan the atmospheric terrestrial carbon cycle. Dia hanya membatasi di atmosfer, dan dia pun membatasinya itu satu tempat ini fossilized carbon. Padahal fossilized carbon ini kalau mau kita breakdown lebih detail ya, nanti ada yang organik itu sebagai bahan bakar, yang anorganik itu ada dua nanti. Yang paling besar ya, yang lain juga banyak juga berasal dari kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu asalnya sebenarnya juga dari makhluk hidup, dan itu kan dari sisa tangkang kerang dan teman-temannya itu yang mengendap di dasar laut jutaan tahun yang lalu, jumlah yang besar. Ya, smelter juga demikian. Ini teman itu kalau di gambar yang kita punya di situ dia jadikan satu. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa kita lakukan di dalam pemodelan lingkungan. Kita boleh, kalau mau lebih detail di breakdown, tapi kalau mau dibuat lebih global, apakah karena tidak ada jawaban yang benar. Jadi tidak ada hanya satu jawaban yang benar. Jadi macam-macam tergantung. Kita pengen yang lebih general, maka dibuat saja yang simpel begitu. Tapi kalau mau lebih detail lagi, tergantung keperluan yang kita mau pakai apa ya. Kalau untuk modelkan sistem yang di dunia, barangkali perlu lebih detail. Ya, kira-kira begitu. Termasuk ini sebenarnya kalau ini kan terestrial ya. Kalau di dunia berarti sebenarnya ada selain terestrial, ada selain darat. Yang lain apa ini? Atmosfer ada di situ, atmosferik dan terestrial. Sebenarnya ada satu lagi tempat tinggalnya karbon itu ya. Di biomasa itu sudah sana.
living organism. Jadi kalau kita mau menambahkan di sini itu kan atmospheric terrestrial carbon cycle. Kalau mau lebih lengkap di dunia, ada lagi di mana? Akuatik, di laut ya, itu di air. Ya, karbon sink atau tempat menyimpan karbon yang terbesar itu sebenarnya di laut. Kalau kita lihat, jika mau lebih lengkap, sebenarnya ada satu jalur lagi. Atmosfer karbon ini akan masuk ke laut. Ya air sebenarnya ya, cuman karena kalau kita bandingkan air tawar dengan air laut itu kan air laut itu kira-kira berapa? 70% permukaan bumi itu kan ditutupi oleh oleh laut ya, sehingga dia sangat-sangat signifikan besarnya dibanding kalau perairan yang ada di daerah danau itu kan danau sungai itu kalau dibandingkan dengan lautan yang luasannya cuma berapa persen, sedikit sekali. Karena air itu kan 70% saja sudah berupa laut, 30%-nya itu daratan, di antara 30% tadi ada danau segala macam itu kan tidak signifikan luasannya. Jadi ini sebenarnya ada satu lagi kalau mau lebih lengkap untuk dimensi. Cuma kalau di laut itu secara alami dia menyimpan karbon, karena karbon dioksida itu kan bisa larut di air. Ya. Apa isunya itu sekarang? CO2 yang di laut. Saya punya laut ini ada CO2 yang masuk ke laut. Ini kan jadi CO2 yang masuk gas, CO2 dalam fase aqueous yang larut di air. Apa problemnya dari sisi lingkungan? Ini kalau sering baca masalah lingkungan global ini isu besar ini sekarang ini. Laut itu adalah penyimpan CO2 yang terbesar. Banding hutan tropis itu, laut itu masih lebih besar karena luasannya juga sangat besar. Cuma ternyata semakin banyaknya kadar CO2 di air, apa konsekuensinya terhadap air lautnya? Apa sifat dari air laut yang berubah? CO2 ketika ketemu air apa yang terjadi? Misalnya 2O. Dia bereaksi atau cuma larut aja? Bereaksi. Dari jadi apa? 2CO3. Ya, betul. Hidrogen itu apa ini? Asam. Jadi apa problemnya? Oh, jadi asam. Asam pH-nya turun kan? Iya. Apa problemnya kalau pH-nya turun? Kayak biota lautnya. Ya. Biasanya kan makhluk air itu sangat sensitif dengan pH. Apalagi yang plankton, yang kalau ikan itu mungkin masih agak tahan. Tapi kalau sudah yang mikroorganisme itu sangat rentan terhadap perubahan pH. Ada yang tahan untuk pH tinggi, ada yang tidak tahan, sehingga dia akan menimbulkan kerusakan ekosistemnya itu, terutama untuk karena ekosistem itu kan saling tergantung ya. Misalnya planktonnya itu berkurang karena dia mati, ikannya berarti tidak bisa makan plankton dan seterusnya. Jadi ada satu terpengaruh, yang lain akan terpengaruh yang signifikan. Ocean acidification kalau nggak salah istilahnya, pengasaman lautan karena CO2-nya yang semakin besar. Ya, itu kira-kira untuk kalau mau dimodelkan ini contohnya nanti lebih bisa dibuat jadi lebih detail. Carbon in living organism itu kalau mau didetailkan, Anda akan membagi jadi apa? Hidup itu apa aja? Yang masing-masing levelnya berbeda. Paling enggak tanaman sama hewan kan beda itu. Karena kalau itu, kalau ini kan jaringan satu ini, fotosintesis dan respiration.
Kalau itu sebenarnya ini hanya berlaku kalau itu tanaman ya. Kalau itu hewan ya nggak ada fotosintesis. Kita di sini nggak tahu kalau hewan itu nggak ada kan. Nggak ada ya hewan yang fotosintesis itu. Sehingga ini hanya berlaku jika itu adalah tanaman. Kalau mau hewan ya ini nanti cuma respiration. Plus sebenarnya bukan hanya respiration ya. Kalau yang mati sudah ada di sini dekomposisinya itu sudah masuk di sini. Jadi ya kira-kira gitu. Kalau kita mau membuat model itu, ini yang paling simpel, tapi memang sebaiknya kita mulai dari yang paling simpel begini. Dari situ kemudian tinggal detailkan. Kita sudah punya sistem. Ya. Oke, kemudian ada siklus lagi nitrogen. Ini kalau ini lebih kompleks lagi, cuman dia tidak semasif CO2 karbon. Kalau nitrogen ini arusnya tidak sebesar CO2, CO2 itu jauh lebih besar. Tapi tetap saja di sini ada sistem yang cukup kompleks, di mana nitrogen itu ada yang ada di udara, karena mayoritas udara itu adalah nitrogen yang keluar. Sementara yang lain itu ada di organisme. Nitrogen di tubuh kita itu dalam bentuk apa? Kita punya nitrogen ya di badan kita. Protein ya. Kita itu isinya kan protein, salah satunya ya. Protein itu kan isinya C, H, O, N, S, dan P. N-nya itu nitrogen ada di situ. Ingat ya, kita punya termasuk semua organisme hidup itu pasti punya nitrogen di dalam tubuhnya. Karena tubuhnya itu punya nitrogen ya, punya protein. Jika dia mati, dia dekomposisi. Hasil dekomposisi dari senyawa yang mengandung nitrogen itu sebenarnya ada beberapa. Yang paling menonjol itu adalah NH3, amonia. Kemudian itu bisa digunakan di metabolisme di dalam lingkungan, kembali menjadi nitrogen N2, supaya nanti akan dipakai oleh tanaman, terutama untuk sebagai nutriennya ya, tumbuhannya. Maaf ini kalau sudah ini. Saya berubah aja. Ya bukan ini sudah ya, maaf saya waktu sudah ini kan ini.
kemudian ini recycle, kemudian yang berikutnya, nah fosfor recycle ini yang tadi di dalam tugasnya itu ada ya yang siklus fosfor. Ini juga cukup kelihatan simpel, tapi sebenarnya fosfor ini agak kompleks dibanding yang lain. Karena fosfor ini punya sifat yang dia tidak sebanyak nitrogen mau apalagi sebanyak karbon ya. Jadi kalau kita lihat di lingkungan biasanya nitrification itu salah satu pembatasnya itu bukan nitrogen. Nitrogen itu biasanya tidak secara alami itu ada banyak di lingkungan ya. Tapi fosfor itu yang biasanya jadi pembatas karena dia ya nitrogen juga ya, tapi fosfor itu artinya dia lebih langka lagi, sehingga kalau keberadaan fosfor itu dalam jumlah yang besar dia akan lebih memacu nitrification-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini kelihatannya simpel, dia cuma tiga empat ya. Fosfor itu kan padat, dia nggak bisa ada di atmosfer, saja adanya cuma di tanah atau di ya tanah ya, di dalam bentuk anorganiknya, kemudian di dalam tubuh makhluk hidup terutama itu adalah di dalam proteinnya ya. Protein itu nanti bisa di apa namanya kalau itu tidak ya hormon segala macam itu kan protein kan CHONS seperti nitrogennya dan ada fosfornya. Meskipun jumlahnya ya tidak sebesar karbon tentu saja ya, karbon itu pasti paling atau oksigen ya yang paling besar. Nah juga fosfor di dalam organisme yang mati tapi belum berubah menjadi anorganik. Jadi kalau kita lihat di sini fosfor itu ada dalam bentuk anorganik, itu dalam bentuk mineral di tanah. Ada yang di dalam tubuh makhluk hidup seperti protein terutama. Nah ketika makhluk hidupnya mati, tentu saja dia akan perlu waktu untuk terdekomposisi. Jadi selama proses dekomposisinya itu belum selesai, berarti kan fosfornya itu yang masih tersimpan di dalam tisu, dalam proteinnya, organisme yang mati masih dalam organik. Ini siklusnya kira-kira. Siklusnya itu kelihatannya simpel, tapi sebenarnya fosfor ini yang kompleks ini sebenarnya. Kita nggak punya banyak data sebenarnya. Bagaimana terutama yang di sini. Kalau yang dari di sini biasanya bisa didekati dengan banyak yang diambil oleh pupuk gitu ya, pabrik pupuk, terutama yang NPK itu nitrogen, fosfor dan kalium. P-nya sana yang kemudian masuk ke ke tanaman. Ya, monggo. Minggu terakhir kuliah Kak, biasanya itu kita punya minggu tenang itu untuk lumayan untuk mana buffer ini kan nggak ada ya. Ini enggak kuliahnya minggu sore itu ujiannya saat Senin pagi itu kemarin juga ya. Saya pernah waktu saya kuliah S2 itu
kuliah terakhir itu adalah Jumat sore, itu selesai kuliah jam 7 malam, 8 pagi ujiannya. Wah itu benar-benar nggak usah belajar jadi makanya tinggal terima nasib aja apa yang ya itu ya itu berarti dia tidak mengalami ada itu mah ya dulu itu begitu ini baru 2-3 tahun ini dihapus itu nggak tahu kenapa. Terus biasanya minggu tenang itu ya minggu 3 petang ya, tapi itu untuk ya untuk apa namanya buffer, jadi kalau ada kuliah yang belum lengkap ya. Ini post cycle itu kemudian nah tadi ini kan ada CHONS-nya sulfur. Kalau sulfur ini kompleks karena sulfur itu apa namanya ada di macam-macam itu. Bahkan sebenarnya ini mungkin lebih kompleks daripada karbon ya, tapi karena jumlahnya tidak terlalu besar, jadi mungkin tidak apa namanya tidak terlalu nampak. Karbon itu kan, karbon dan oksigen itu kan nampak langsung ya efeknya. Kalau sulfur ini tidak terlalu, karena jumlahnya tidak terlalu besar. Kita lihat yaitu adanya kalau kita bicara stok, ada 4 stok untuk sulfurnya itu. Flow-nya bisa dilihat di situ. Yang pertama itu ada di atmosfer dalam bentuk gas SO2, H2S, SO, SOX biasanya kita beri namanya, bisa SO2, bisa SO, bisa SO3 itu jarang sih ada tapi sedikit ya. Karena untuk membuat SO3 itu tidak, kalau paling itu SO2 sih yang banyak itu ya kalau di apa namanya di lingkungan itu. SO3 itu sebenarnya bisa tapi tidak banyak karena kalau ini kan asalnya dari oksidasi sulfur ya, kalau kita lihat S plus O2 dia akan berubah menjadi SO2. Nah kalau untuk membuat SO3 itu harus SO2 plus O2 menjadi SO3 ini tidak belum balance ya apa stoichiometrinya, tapi intinya SO2 akan bereaksi dengan oksigen dari SO3. Sulfur itu tangannya masih bebas karena dia apa namanya elektron valensinya kan 6 ya. 6 betul ya, 6 atau 8 tergantung ya bentuknya. Artinya dia itu masih ketika dalam kondisi unsur masih netral yang mudah aja bereaksi dengan oksigen. Tapi kalau sudah SO2 menjadi SO3 ini lambat sekali reaksinya, karena ini kan udah oksigennya sudah banyak ya di dalam sekelilingnya sulfur itu kalau kita bayangkan, sehingga ketika apa namanya untuk reaksi lebih lanjut itu bisa tapi sangat lambat. Jadi kalau di industri asam sulfat itu kan ini perlu katalis ya, pakai platina mempercepat reaksinya. Kalau di alam SO3 itu untungnya SO3 itu tidak mudah terbentuk, sehingga di alam itu juga tidak banyak, sedikit banget. Ada SO2 itu relatif lebih mudah terbentuk dan itu meskipun itu juga tidak baik. Apa problemnya dengan SO2 ini? Kalau kita lihat di sini, ya, kan ini di atmosfer ya, bisa 2S, bisa SO2, bisa yang lain sebenarnya. Dia itu bisa mengalami yang disebut dengan deposisi atau presipitasi. Kalau SO2 itu bisa terpresipitasi. Nah, mekanismenya ini. Ini kan SO2 maupun H2S bisa larut di air ya. Kalau H2S larut di air ya cuma H2S larut saja. SO2 ketemu air jadi apa? H2SO3 kan? Kalau SO3, H2SO4, serem mainnya. Yang sebenarnya kadarnya kecil sekali. Untungnya kadarnya kecil sekali, ya itu tidak apa namanya tidak membahayakan kita. Tetapi ini juga menjadi kalau lingkungan sulfur ini selalu menjadi salah satu parameter penting kalau kita bicara tentang pencemaran udara, terutama yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil ini. CO2 jelas itu nggak bisa dihindari, tapi SO2
atau SO yang lain, SOX biasanya kita lambangkan, karena itu bisa SO2, dan lain-lain. Ini sangat tidak diharapkan dari ada di udara sebenarnya, karena ini problemnya itu dengan presipitasi dan posisi ini. Bayangannya hujannya jadi hujannya rendah, hujan asam kan, kita kenalnya itu hujan asam itu efeknya tentu saja besar karena pH yang rendah itu merusak tanaman pasti ya. Daun-daunnya itu juga kayak kebakar gitu kan. Kalau sangat rendah ya, tapi kalau tidak ya paling enggak dia akan mati ya, tanamannya itu ataupun hewan yang lain. Juga terhadap bangunan maupun fasilitas lain yang dibuat manusia itu juga sangat berpengaruh dengan kadar pH kadar asam yang ada di hujan gitu ya. Karena ada asam mungkin nanti korosif kan ya. Logam-logam yang ada di luar akan bisa terkorosi. Kalau nanti kita mempunyai tadi itu semen yang kita pakai itu CaO, kalau ini ketemu dengan asam ya dia akan berubah jadi senyawa yang lain ya, CaO sumpan atau yang sejenisnya CaO sumpan yang itu atau kalau kita punya marmer atau apa yang isinya juga CaO3 ini dia bisa bereaksi dengan asam untuk CO2 juga dalam korosi bangunan. Untuk di tanah ini kemudian bisa berpindah, selain dia itu oleh mikroorganisme dia dimetabolisme menjadi gas. Nah, 2S itu kan jadi metabolisme ya. SO2 itu sebagian besar dari pembakaran. Di situ ada dua sumber sulfur di udara itu dari Nah, kemudian kalau yang lain itu sama ya, dari makhluk hidup yang makhluk hidup maupun di makhluk yang mati itu kemudian akan dekomposisi menjadi yang ada di tanah. Kira-kira gitu. Precipitation deposition juga bisa masuk ke sulfur di organisme. Ini agak tidak terlalu jelas, karena kalau presipitasi artinya kan kalau yang banyak itu ikut dengan air hujan gitu ya. Sementara kalau yang di sini ini maksudnya itu adalah organisme yang makanya itu organisme di situ sebenarnya kita pecah ya menjadi beberapa golongan. Kalau itu hewan, menurut saya nggak bisa lah dia mengambil sulfur dari lingkungan langsung ya. Kalau tanaman, apalagi mikroorganisme, jelas dia bisa dia mengambil sulfur dari udara maupun dari presipitasi dari yang terbawa air hujan, diserap ke akar tanaman bisa, atau lewat daun ya, lewat daun itu dia juga bisa mengambil sulfur maupun unsur yang lain, senyawa yang lain. Di sini ini karena itu organisme itu tidak dibagi menjadi golongan-golongan yang terpisah ya, seolah-olah kan aneh itu. Atau manusia bisa mengambil sulfur dari udara, wah itu mengerikan, gimana caranya itu? Ya, siklus sulfur ini meskipun dia tidak sebesar karbon, tapi ini sangat-sangat bagi kalau kita bicara pencemaran lingkungan ini termasuk salah satu yang sangat diperhatikan karena efeknya itu kalau greenhouse gases itu efeknya mungkin bertahun-tahun baru kelihatan.
puluhan tahun. Tapi kalau yang sulfur yang terutama turun bersama hujan, jadi hujan asam itu efeknya kan hampir seketika ya. Korosi ya langsung kelihatan korosinya, meskipun perlu waktu beberapa hari ya, atau beberapa bulan lah hitungannya itu tidak. Kalau rumah kaca itu kan efeknya tahunan ya, baru kelihatan puluhan tahun bahkan. Kalau yang hujan asam itu dalam minggu dan bulan sudah kelihatan efeknya, sehingga dia biasanya menjadi salah satu indikator penting dari pencemaran emisi gas, karena begitu dia langsung kelihatan hasilnya atau hasil polusinya. Dan ini sebenarnya secara teknologi sangat mungkin untuk dihindarkan atau dikurangi minimal. Kalau yang masih kesulitan kita itu kan CO2 ini. Kebijakan mengurangi CO2 itu kita lihat 3 sumber ini. Nah, kita belum kita lihat di SO2 ya, untuk membandingkan supaya kelihatan kontrasnya ini. Kalau CO2 sumbernya itu ada yang dari pembakaran bahan bakar untuk energi dari CA-CO3, pabrik semen, dari smelter. Ini kalau Anda mengusulkan mengurangi CO2 yang diemisikan ke udara, apa yang Anda propose? Kalau Anda tahu sumbernya tidak ini. Mana yang mungkin untuk dikurangi? Fosil. Gimana? Bahan fosil. Iya. Caranya ganti terbarukan. Iya, itu salah satu yang eksplisit ya kelihatannya. Jadi kalau ini benar negatif aku yang terbarukan. Berapa persen kira-kira bahan terbarukan di dunia ini? Tahu. Coba kita lihat ya. Iya, Pak. Ini International Energy Agency. Ini sumber yang EIA. Nah, ini kata CO2 itu ada di sini. Ini ya, primary. Ya, ini di report ini lebih gampang ya.
Energy mix global global energy mix. Energy mix global. Ya, ini katanya cukup menarik. Ternyata zero energy demand, tapi ini energy demandnya ya renewable itu nggak ada. Kalau yang kenyataannya sedikit 10% sekitar itu ya. Wah, Cina. Agak muncul ya di sini. Di sini. Nah, ini kira-kira yang ya, kalau kita bicara tentang tadi ya bahan bakar tadi, hitam ini adalah coal, hampir nggak berkurang ini. Kemudian yang oil itu adalah yang ini ya, itu juga hampir nggak berkurang, gasnya malah naik. Nah, ini gimana kita? Ini kira-kira begitu. Ini masih yang renewable energy memang dia akan naik cukup signifikan ini. Diharapkan yang nuklir itu yang orange, yang hidro itu yang biru. Ya itu relatif konstan ya. Jadi emang kalau mau mengurangi emisi karbon di sini, kalau kita bicara dari sisi sumber bahan bakarnya ya kita masih melihat di situ ternyata ya masih cukup berat untuk mengurangi emisi dari pembakaran bahan bakar fosil itu. Proyeksinya itu masih hampir nggak kurang, itu malah naik ya untuk gasnya itu. Agak repot. Jadi kalau bahan bakar fosil ini selain meningkatkan proporsi yang renewable-nya ini kan apa yang perlu dilakukan aja? Berarti kan kalau bisa kita tuh mengurangi pemakaian energinya ya. Iya. Penghematan energi itu yang bisa dilakukan. Kalau enggak ya dia akan naik terus begini. Karena mengurangi pemakaian energi itu bukan hal yang mudah kan kita ya. Kita sekarang semua sudah sangat tergantung dengan energi dari luar. Ini kita menghemat, tidak boleh memakai AC gitu. Kita tidak pakai AC ya, nggak apa-apa sih kalau saya. Di kelas kecil gini nih nggak terlalu terasa, kelasnya yang 70 orang itu luar nanti kayak open gitu. Kayaknya kayak repot. Itu kira-kira tuh. Nah, bakar fosil ini ya masih ya ada harapan dengan energi terbarukan yang harusnya semakin lama semakin besar. Tapi yang di sini nih sektor yang kalau misalnya semen ini sampai saat ini kita belum punya substitusi untuk semen. Sementara orang bangun semakin lama semakin banyak. Emisi CO2 itu mau dikemanakan? Ya, untuk dikurangi masih berat. Nah, smelter, kalau smelter ini bagaimana? Dari bukan hanya besi ya, logam-logam yang lain juga banyak. Jadi kuncinya itu sebenarnya kan untuk menurunkan karbonnya daur ulang kan sebenarnya. Jadi kalau yang sudah
misalnya kita punya besi-besi bekas gitu, dan itu sudah jalan sebenarnya ya, apa namanya, sudah ada siklusnya itu. Karena itu kan jauh lebih mudah untuk mendaur ulang Fe daripada kita mengambil Fe23 dari alam. Fe-nya itu katakanlah perlu energi untuk dileburkan lagi ya, untuk dicairkan lagi, dicetak jadi yang baru. Tapi itu jauh lebih kecil daripada emisi yang diakibatkan dari proses reduksinya ini. Karena reduksinya ini perlu suhu tinggi pertama. Nanti dia udah keluar energi dulu, belum nanti dia ada karbon yang harus direaksikan. Ini memang kuncinya itu di recycle ya. Yang semen ini yang sampai sekarang belum tahu kan, energi bisa dengan efisiensi dan menaikkan proporsi renewable-nya, tapi kalau yang semen ini yang masih kayak besar ya. Kita belum punya pengganti semen. Apa ya? Buat pakai logam juga terbatas kan, dan itu juga ada problem dengan emisinya juga. Ini masih PR besar. Bagaimana menghentikan? Ya, pada akhirnya kalau memang kita punya mengurangi CO2, kita mengurangi dari sumbernya itu ya ada upaya ke sana. Tapi satu yang tidak boleh dilupakan itu terutama di sini ya, CO2 yang sudah terlanjur diproduksi itu mau diapain ini? Kalau itu dibiarkan proses alam, ya makin lama kan makin naik ya, hutannya semakin kecil. Sebenarnya masih kita harapkan itu dari laut sebagai carbon sink yang paling besar. Tapi tadi problemnya dengan acidification-nya tadi, pH-nya turun itu nanti semakin banyak CO2 yang masuk, berarti nanti juga semakin turun pH-nya. Nah itu kita akan punya problem besar nanti di laut itu, ada bencana ekologinya ya, kalau pH-nya itu semakin turun. Sehingga carbon sequestration itu sekarang menjadi sangat penting sekali untuk dicarikan jalan keluarnya itu, bagaimana melakukan carbon sequestration tadi dengan efektif. Saat ini kan teknologi carbon sequestration juga belum ada yang benar-benar masif keberhasilannya ya. Kalau untuk yang dimasukkan dikembalikan ke CO2 itu ditangkap, kemudian dikembalikan ke asalnya di perut bumi sana. Itu yang mungkin yang sudah ada itu kan di Norway ya, di Norwegia itu punya, dan itu CO2-nya berasal dari mana kira-kira? Dari yang 1, 2, atau 3? Kalau kita browsing tentang carbon sequestration yang basisnya itu dikembalikan ke reservoir minyak, itu selalu jadi acuannya itu di Norwegia, Norway. Karena mereka sudah mengaplikasikannya. Cuman pertanyaannya CO2-nya itu dari mana kira-kira? Jadi smelter itu. Mereka itu punya tambang besi yang besar sekali sebenarnya itu di Swedia masuknya ya. Swedia, kota paling utara di Swedia itu namanya Kiruna, itu satu kota. Di bawahnya itu cadangan besi itu terbesar di dunia, besar. Berapa kilometer, berapa ratus meter di bawah tanah. Jadi kalau mereka melakukan penambangan itu pakai terowongan itu, kabar terakhir itu kotanya mau dipindah gitu. Karena mereka udah khawatir kan, bawahnya itu udah berungga-rungga itu tahu kalau ambles itu. Sehingga kelihatan mereka mau pindah satu kota itu. Bisa dibayangkan, kotanya sih gak besar sih itu. Itu saya pernah kesana. Kotanya itu cuma 10.000 orang atau berapa mungkin. 10.000 orang itu kecamatan tempat kita kan. Kita nyebutnya itu kota, tapi kota itu kayak apa? Ternyata itu lebih banyak ridernya daripada orangnya. Tapi itu mereka punya tambang tadi besi yang besar banget itu. Dan dari proses ini kan mudah nangkapnya itu. Karena yang dikeluarkan dari proses ini CO2-nya sudah CO2 hampir 99% ini. Sehingga sebenarnya kalau hasil pembakaran CO2-nya berapa persen kira-kira?
bakar itu nggak ada pakai oksigen murni kan. Udara aja itu sudah 79% nitrogen. Tambah hasil pembakaran jadi paling hanya 8%, 10% saja yang CO2. Untuk dan kita kalau mau kalau yang balance semua dari cerobong asap itu masukkan ke reservoir minyak apa pupuknya. Kita nyimpan nitrogen buat apa nyimpan nitrogen? Jadinya itu untuk apa namanya? Jadi isunya carbon sequestration itu selain bagaimana menyimpannya, bagaimana memurnikan CO2-nya itu. Kalau enggak kita nyimpan nitrogen kan rugi. Nitrogen 80 berapa? Mungkin 70% itu CO2-nya cuma 8%, jadi tidak signifikan yang ada disimpan. Karena ruang menyimpannya terbatas. Sehingga kalau dia sudah dari smelter ini, wah itu udah bagus itu. Kalau yang dari semen ini tidak semudah itu untuk dimurnikan karena proses ini dia memerlukan apa namanya panas yang tinggi. Panas yang tinggi itu kan berarti dari ada udara yang dimasukkan di sana untuk bersama dengan bahan bakar. Kalau smelter ini kan relatif itu ada pembakaran tapi itu terpisah. Ya. Jadi apa namanya dapatkan yang relatif murni. Dan kalau di Norway itu dialirkan ke pipa, kemudian dimasukkan ke ratusan kilometer juga banyak. Ya, kira-kira itu apa namanya kasus. Nah kalau untuk apa namanya karbon tadi itu kita masih kesulitan untuk apa namanya mendapatkan teknologi yang paling bisa dikatakan paling memungkinkan yang reliable untuk mengurangi kadar CO2 di udara. Kemudian carbon sequestration itu sekarang sedang mencari itu karena kita nggak punya banyak waktu lagi. Apa namanya dari sebelum terlalu banyak gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Ya, nah kalau sulfur, kita kembali ke sulfur di sini. Kalau sulfurnya itu berasal dari proses alami di sini, sebenarnya tidak ada problem ini. Ini sudah ada siklusnya dengan baik. Nah, sulfur ini, tapi kalau kita tadi bicarakan, sulfur itu menjadi salah satu parameter penting dalam pencemaran udara. Sebenarnya bukan sulfur yang ada di siklus ini ya, tapi dari sini problemnya itu.